Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrius Diorini dari Prodi Keperawatan Stikes Surya Global Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang pemeriksaan fisik pada torak atau dada yang tujuannya untuk mengetahui adanya kelainan, kemudian juga mengetahui bagaimana kenormalan dari torak atau dada seorang pasien. Tahap yang pertama adalah tahap perinteraksi, di mana pada tahap perinteraksi ini yang pertama adalah kita membaca rekam medis pasien. Kemudian setelah itu kita juga mempersiapkan alat dan bahannya. Untuk alat yang digunakan cukup sederhana, yaitu hanya stetoskop, kemudian sarung tangan. Sebenarnya sarung tangan bersih saja cukup, kemudian dengan hand scrub. Kemudian yang kedua adalah tahap orientasi. Namun sebelumnya kita cuci tangan dulu sebelum ke pasien dengan cuci tangan 6 langkah. Assalamualaikum Bu. Ya, sekarang kita masuk ke tahap orientasi. Pertama kita interaksi dengan pasien. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Andri. Saya adalah perawat yang bertugas untuk shift pada siang hari ini. Apa benar ini dengan Ibu Ani? Ya, mohon maaf, saya lihat gelang pasiennya dulu ya Bu untuk memastikan. Oh iya, benar dengan Ibu Ani. Bagaimana Bu kondisinya hari ini? Apakah jauh lebih baik? Ya Bu Ani, jadi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan terkait gangguan yang ada di dada ibu begitu. Jadi nanti saya akan melakukan pemeriksaan pada dada ibu, tujuannya untuk mengetahui apakah yang ibu rasakan itu normal atau tidak, seperti itu. Sehingga nanti kalau ada hal yang tidak normal, nanti bisa dilakukan tindakan selanjutnya. Nah, nanti kurang lebih saya akan membutuhkan waktu 5-10 menit Ibu. Bagaimana, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Baik, kalau tidak ada, sebelum kita mulai tindakan, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya Bu. Mungkin kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Kemudian setelah itu nanti baru kita memulai tindakannya. Ini adalah tahap kerja, di mana pada tahap kerja ini kita mulai melakukan pemeriksaan pada pasien. Sebelumnya kita awali dengan hand scrub kembali, cuci tangan 6 langkah. Kemudian kita menggunakan handscoon. Sebenarnya handscoonnya atau sarung tangannya bersih saja cukup ya. Karena prinsipnya bersih. Pakai sarung tangan. Kemudian kita mulai ke pemeriksaan. Intinya pada pemeriksaan torak ini menggunakan 4 teknik, yaitu inspeksi, kemudian palpasi, perkusi, dan auskultasi. Ya, kita mulai dari yang pertama, yaitu inspeksi dulu. Baik, Bapak, mohon maaf untuk pemeriksaan yang pertama, pemeriksaan dada. Jadi ini pemeriksaannya dilihat. Kita minta pasiennya untuk tarik nafas untuk menilai kesimetrisan dari dada kanan dan dada kiri. Baik, Bapak, mohon maaf, bisa tarik nafasnya. Oke, kemudian hembuskan. Kemudian kita lihat kesimetrisan dari dada kanan dan dada kiri. Kemudian setelah itu kita lihat juga adanya retraksi atau tambahan otot saat dia bernafas. Kemudian setelah itu kita juga cek adanya ekspansi dari paru. Nah, dari paru di sini pasien juga diminta untuk bernafas. Kemudian kita bisa kita letakkan di bawah sini, di bawah osta paling bawah. Kemudian pasien disuruh bernafas. Kemudian kita lihat juga kesimetrisannya antara kanan dan kiri. Kemudian kita berlanjut ke klavikula. Klavikula kanan dan kiri kita lihat apakah dia sama panjang, simetris atau tidak. Kemudian berpindah ke skapula bagian belakang yang berada di belakang klavikula, apakah kedua sisi kanan dan kirinya juga sama. Nah, kemudian jangan lupa dari hasil pengamatan tadi kita record untuk kita dokumentasikan. Kemudian setelah itu kita masuk ke teknik yang kedua, yaitu palpasi. Ya, teknik yang kedua adalah teknik palpasi. Intinya
pada pemeriksaan torak ini, pada teknik palpasi, fokus kita adalah pada dua organ utama yang ada di dalamnya, yaitu paru dan jantung. Nah, untuk palpasi yang pertama ini, kita akan menilai ekspansi dari parunya atau kerja parunya itu apakah dia sudah maksimal atau belum. Nah, di palpasi ini yang kita lakukan adalah kita mengecek ekspansi paru dengan cara kita meletakkan kedua tangan di bawah papila seperti ini, dipalpasi seperti ini. Kemudian pasien diminta untuk bernafas dalam, sedalam-dalamnya, kemudian disuruh menghembuskan sambil kita agak menekan sedikit, sehingga nanti di situ kita akan merasakan adanya pengembangan paru. Nah, itu dicek apakah kanan dan kiri sama atau tidak. Ini silahkan tarik nafas Bapak sedalam-dalamnya ya, kemudian dihembuskan pelan-pelan ya, ini agak kita tekan. Nah, kemudian yang kedua adalah kita juga menilai untuk palpasi yang selanjutnya adalah bagian belakang, sehingga itu nanti bisa kita lihat juga dari dua versi, yaitu bagian anterior dan posterior ya. Untuk yang selanjutnya adalah kita akan menilai ekspansi paru dari sisi posterior. Tadi bagian depan sudah, kemudian kita cek juga bagian belakang dengan cara kita menarik garis dari skapula ini lurus kurang lebih 10 cm, kemudian di situ kita palpasi dengan cara seperti ini, menempelkan kedua tangan seperti ini, dengan jarinya kedua jari didekatkan seperti ini, tapi jangan sampai menyatu, tapi didekatkan saja. Kemudian pasien disuruh tarik nafas seperti pada saat yang palpasi bagian depan tadi. Ya, tarik nafas Pak. Ya, kemudian saat dia menghembuskan kita sambil palpasi apakah kedua ibu jari ini dia sama atau tidak pergerakannya. Kalau dia sama berarti posisi ekspansi atau ekspansi dari paru pasien ini simetris. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan teknik perkusi. Baik, yang selanjutnya adalah dengan teknik perkusi. Nah, untuk teknik perkusi ini kita akan melihat batas antara paru dan organ sesudahnya, sehingga di sini nanti kita akan menggunakan teknik perkusi. Dengan cara itu kita bisa tahu posisi tadi. Nah, untuk teknik perkusi ini idealnya memang pasiennya harusnya berbaring atau supinasi ya, tapi karena di sini kita menggunakan manekin dengan posisi yang berdiri seperti ini atau berdiri seperti ini, maka kita sesuaikan. Tapi idealnya memang posisinya harusnya supinasi. Baik, Bapak, mohon maaf untuk yang selanjutnya dibuka ini ya Pak, dibuka dadanya, kemudian saya akan mulai untuk mengetuk bagian dada Bapak ke bawah seperti itu. Nah, gerakannya adalah dengan cara mengetuk seperti ini. Kita bisa menggunakan jari tengah di sini, bisa satu jari untuk mengetuk atau dua jari. Ini tergantung kemampuan jari kita pada saat mengetuk kekuatannya. Kalau memang kita tidak kuat satu jari, ya kita menggunakan dua jari, tidak apa-apa. Seperti ini, posisinya mirip. Mulai dari klavikula kanan dan kiri, turun ke bawah sampai dengan interkostal kelima. Nah, kita akan tentukan batasnya sampai sejauh mana batas antara paru dengan organ di bawahnya. Apabila kita mulai dengan bagian kanan, maksud saya adalah kanan pasien di sini, maka kita bisa ketuk ini mulai dari bawah klavikula seperti ini, terus ke bawah. Nah, batas dari paru itu ditandai dengan suara sonor normalnya. Nah, apabila sudah sampai redup, sampai di bawah interkostal kelima, kemudian dia sudah redup, maka bagian kanan dari torak ini dia adalah hepat. Ya, ini mulai redup, oke. Kemudian bagian kiri, maksud saya adalah kiri pasien. Mulai diketuk ya Pak ya, mohon maaf, agak tidak nyaman. Nah, sambil kita rasakan. Kalau ini masih paru, maka suaranya masih sonor, normalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau dia sudah mulai redup, maka di sini kemungkinan adalah organ jantung, ya, bagian kiri. Nah, seperti ini, redup sampai ke bawah. Normalnya seperti itu. Nah, tetapi pada suatu kondisi bisa saja bagian sini sudah redup, maka dengan seperti itu kemungkinan besar ada sesuatu di dalamnya. Entah ada edema atau ada massa atau yang lainnya. Disesuaikan saja nanti dengan kasusnya. Baik Bapak, ini untuk
teknik yang kedua atau perkusi dengan mengetuk ini sudah pemeriksaannya. Kemudian kita lanjutkan yang auskultasi. Ya, untuk teknik selanjutnya pada pemeriksaan paru adalah dengan teknik auskultasi. Untuk teknik auskultasi ini kita cukup menggunakan stetoskop untuk menilai suara dari paru pasien. Nah, untuk stetoskopnya itu kita bisa menggunakan bagian membran sini untuk dewasa dan bel untuk anak-anaknya. Jadi di sini bisa kita gunakan stetoskopnya. Kemudian auskultasinya kita mulai dari masing-masing interkosta, baik kanan maupun kiri. Kemudian pasien dianjurkan untuk tarik nafas. Baik Bapak, silahkan Bapak bisa tarik nafas. Ya, hembuskan. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Jadi seperti itu. Bisa digunakan hal yang sama, teknik yang sama pada bagian sebelah kiri. Nah, kemudian untuk auskultasi ini normalnya adalah suaranya vesikuler. Nah, untuk suara vesikuler itu seperti apa? Nah, ini dengan manekin ini saya coba memperdengarkan, mudah-mudahan terdengar untuk suara vesikuler dari paru. Ini adalah normal suara vasikuler pada paru. Nah, apabila ada suara yang tidak normal, contohnya adalah wheezing dan sebagainya, maka di luar dari suara ini. Maka di luar dari suara ini adalah suara paru yang tidak normal. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan jantung. Ya, untuk selanjutnya adalah pemeriksaan jantung. Ya, sebenarnya kompleks untuk pemeriksaan jantung ini, tapi di sini saya akan menyampaikan yang pokok saja. Ya, jadi untuk pemeriksaan jantung ini juga ada teknik inspeksi, kemudian palpasi, perkusi, dan auskultasi. Untuk inspeksi, kita melihat pada area jantung, di mana area jantung ini adalah pada sejajar dengan mid clavicula sebelah sinistra. Kemudian kita lihat pada area interkosta, sekitar interkosta kelima. Di situ kita lihat adanya denyutan dari jantung tersebut. Kita inspeksi apakah terlihat atau tidak, seperti itu. Normalnya yang terlihat adalah pada bayi, tetapi pada dewasa normalnya adalah tidak terlihat. Kemudian yang selanjutnya adalah pada palpasi. Nah, untuk palpasi ini kita bisa menemukan letak jantung itu adalah sekitar 2 cm dari xiphoideus di sini. Prosesus xiphoideusnya di sini sekitar 2 cm, berarti area di sini ya, sekitar 2 cm area sini. Ini bisa kita palpasi ya, kita raba, ada nggak pembengkakan dan sebagainya. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya adalah perkusi. Untuk perkusi di sini sebenarnya tujuannya hampir mirip seperti perkusi paru tadi. Jadi kita menentukan batas. Bagian atas mulai dari mid clavicula pada area di bawah clavicula sinistra. Di sini bisa kita perkusi ke bawah seperti itu. Tadi suaranya sonor pada paru, kemudian mulai redup itulah mulai batas dari jantung seperti itu pada area kiri ya, thorax sebelah kiri. Kemudian untuk auskultasi itu juga sama. Untuk auskultasi jantung kita menggunakan stetoskop juga pada area membran. Kemudian kita langsung meletakkan pada area torak bagian sinistra, mid clavicula, area interkosta antara 4 dan 5 ya, seperti ini. Kita letakkan di sini, kemudian kita bisa dengarkan suara jantung. Suara normal dari jantung adalah terdiri dari S1 dan S2, dan normalnya suaranya adalah low do. Nah, di sini kita bisa mendengarkan untuk suara dari jantung dengan menggunakan manekin. Ya, berikut adalah saya kasih contoh suara jantung normal, dinamakan first head sound ya, atau normal dari suara jantung. Ya, itu contohnya seperti ini. Ada low do. Jadi ini S1 dan S2, bunyinya normalnya seperti ini. Nah, tapi banyak juga bunyi normal dari bunyi abnormal dari suara jantung, maksud saya. Contohnya di sini akan saya contohkan atrial fibrilasi. Contohnya seperti ini.
genderang ya. Ya, itu tadi contoh pemeriksaan fisik pada torak yang disitu fokusnya kita ke paru dan jantung. Nah, untuk selanjutnya tahap kerja sudah, kemudian kita masuk ke tahap terminasi. Nah, Bapak bagaimana Pak perasaannya setelah dilakukan pemeriksaan ini misalnya? Nah, nanti untuk hasilnya akan kita sampaikan nanti dengan dokter ya Pak, berikut dengan terapi yang akan diberikan oleh dokter nantinya. Baik Bapak, sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, kalau tidak ada, insya Allah nanti setengah jam lagi kita akan kembali bersama dokter untuk membacakan hasil dari pemeriksaan hari ini. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya kira cukup. Saya pamit ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita rapikan alatnya. Kemudian kita hand scrub. Kemudian kita masuk ke tahap dokumentasi. Ya, untuk tahap dokumentasi ini nanti yang perlu kita perlu kita catat adalah terkait dari waktu, yaitu hari, tanggal, jam dilakukan tindakan tadi. Misalnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2021 misalnya, itu dilakukan tindakan pemeriksaan fisik torak dan jantung dan paru. Kemudian di situ kita catat respon pasien, data objektif dan data subjektifnya. Data objektif yaitu hasil dari pemeriksaan tadi seperti apa, data subjektifnya adalah keluhan dari pasiennya apa yang muncul. Setelah itu yang terakhir adalah tanda tangan dan nama terang perawat.